Hai, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, jadi Anda boleh menonton dulu yang sebelumnya. Ini adalah kelanjutannya. Sekarang kita masuk ke dalam sifat yang penting nanti yang akan kita gunakan untuk analisis rangkaian listrik, yaitu hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik itu harus sama dengan 0. Di sini hukum Kirchhoff yang kedua ini menyatakan total tegangan ya di dalam suatu loop tertutup ya, di dalam suatu lintasan tertutup ini sama dengan 0. Jadi bentuknya mirip ya, cuma bedanya kalau yang Kirchhoff yang pertama sigma I untuk suatu titik ya sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff yang kedua sigma V untuk suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang misalkan ada suatu kasus ya di mana bentuknya adalah seperti ini. Jadi anggapnya kita lintasannya terbuka terlebih dahulu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika ada sumber tegangan seperti ini, V baterai, lalu saya ambil titik P di sini, lalu saya ambil titik Q di sini. Nah, pertanyaan saya adalah, mana tegangan yang lebih tinggi? Apakah P atau Q? Ya, kita tahu bahwa ketika ini kutub positif, kutub negatif, lalu kutub positifnya hubungkan ke Q, maka Q ini harus memiliki potensial yang lebih tinggi daripada yang dihubungkan dengan kutub negatif. Jadi Q lebih besar daripada P. Dengan demikian, V di Q, ya, jadi ini bukan lagi beda potensial ya. Kalau saya tulis ini adalah potensial di titik Q dikurang V di P, jadi VQ dikurang VP, akan sama dengan V ini. Nah, V yang di baterai, sekali lagi, ini bukan potensial, tapi beda potensial. Jadi jangan ketukar ya. Ada istilah potensial, ada istilah beda potensial. Nah, kalau sumber baterai misalkan 5 volt atau di sini 10 volt, itu artinya beda potensial antara dua titik. Dalam hal ini adalah titik Q dengan titik P. Nah, bagaimana kalau misalkan saya minta begini? Ada suatu soal, ya tertulis 2 volt ya, maka berapa sih VP dikurang VQ? Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kutub positif ketika dihubungkan ke titik Q, maka titik Q ini potensialnya harus lebih tinggi daripada si P. Maka kalau VP dikurang VQ, ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukan plus 2 ya. Karena kalau VQ karena lebih positif atau lebih besar daripada VP, lalu kita selisihkan, ini kan lebih besar ya dibandingkan dengan si P ya. Suatu angka yang besar dikurang dengan suatu angka yang kecil, maka hasilnya adalah positif. Ya, seperti misalnya 5 kurang 3 ya, atau 100 dikurang 1 ya, ini kan lebih besar daripada ini. Kalau diselisih, ini pasti hasilnya positif. Bagaimana kalau kita balik? Kalau kita balik, VP dikurang VQ, ya sudah, ini menjadi minus 2. Ya. Jadi perhatikan ya, karena ini penting sekali ya, meskipun ini kayaknya agak mendasar, tapi seringkali orang itu bingung dengan konsep beda potensial dan potensial. Bahkan nanti ketika kita menggunakan hukum Kirchhoff 2 untuk loop terbuka, ya, khususnya untuk loop terbuka, kita mau analisis bukan yang pakai ini ya, tapi loop terbuka. Nah, itu akan bingung sekali. Tapi kalau kita sudah memahami ini, nanti akan lebih memudahkan ya. Jadi, VP dikurang VQ, ini minus 2, kenapa? Karena si P ini potensialnya lebih rendah daripada si Q dalam hal ini. Oke, sekarang kita coba analisis yang lain ya. Misalnya ada bentuknya seperti ini. Jadi bukan lagi ada sumber tegangan, tapi ada hambatan listrik, lalu kemudian ada arus yang mengalir. Nah, di sini ada titik M, lalu ada titik N. Pertanyaannya adalah, saya ingin tahu selisih potensial di M, Vm, dikurang dengan Vn. Ya. Nah, karena arus ini mengalir dari M ke N, ini artinya si M itu potensialnya lebih tinggi dari si N. Sama saja analoginya kayak air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu sebenarnya bahasa fisikanya, benda itu jatuh ya dari tempat yang posisinya tinggi ke posisi rendah, itu sebenarnya benda itu jatuh dari potensial gravitasi besar ke potensial gravitasi yang kecil. Sebenarnya bahasanya seperti itu. Ini juga sama. Arus akan mengalir ya dari yang titik
di mana potensialnya tinggi, M, ke titik di mana potensialnya rendah. Maka Vm yang lebih besar daripada si Vn, kalau kita selisih, ini positif, yaitu I kali R. Ya, jadi ini diingat ya. Vm dikurang Vn, ini adalah V di sini, di mana V di sini yang positif ya, karena besar kurang kecil kan positif ya. Itu adalah I dikali R. Sekarang kalau saya kasih kasus seperti ini. Nah, ya. Berapa Vn dikurang Vm? Berapa beda potensial atau selisih daripada tegangan di titik N dikurang dengan titik M. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau arus mengalir ke kanan, itu berarti potensial M lebih tinggi daripada si N. Jadi harusnya kita tuliskannya seperti ini dulu ya. Vm dikurang Vn yang lebih kecil daripada Vm, ya, maka saya akan dapatkan 2 dikali 1,5. Positif 2 ya dikali 1,5 adalah positif 3 volt. Dan ini karena Vm lebih besar daripada Vn, maka ini positif ya. Bagaimana kalau Vn dikurang Vm? Dibalik. Ya, tentu saja ini jadi minus 3 volt. Ya. Sekali lagi, tanda plus minus ini penting sekali ya, khususnya nanti kalau kita mau analisis ya, untuk loop tertutup atau bahkan loop terbuka. Jadi ini harus diingat gitu ya. Konsep dasarnya, kalau ada sumber tegangan yang kena dengan kutub positif, ini potensialnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di sini. Kalau ada arus yang mengalir ya dalam suatu hambatan, artinya potensial di titik sini lebih tinggi daripada yang di sebelah kanannya. Makanya arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Ada suatu kasus yang lain yang bentuknya seperti ini. Nah, perhatikan ya. Kalau misalkan diberikan ada suatu sumber ya, atau beda potensial 10 volt ini, lalu kemudian ini kita namakan titik E, ini titik A ya, lalu ini titik B, di sini ada hambatan ya, sebut saja hambatannya R1 ya. Lalu titik B ke C ini adalah suatu resistor atau hambatan, sebut saja R2. Nah, karena ini rangkaian tertutup ya, arus akan mengalir dari kutub positif akan ke sini, lalu akan kembali lagi ke kutub negatif. Nah, pertanyaannya adalah berapa ya tegangan di sini? Berapa beda potensial ya dari B ke C ya. Nah, dari pembahasan tadi sebelumnya saya akan tuliskan bahwa VA dikurang VC itu sama dengan 0. Sama dengan 10. Kenapa? Karena lihat di sini ya. Ini kan kutub positif kita hubungkan ke titik E, tapi ini kan nggak ada hambatan. Sekali lagi kalau nggak ada hambatan berarti potensial tetap sama, nggak turun ya. Lalu kemudian sampai ke sini tidak ada hambatan, nggak ada resistor ya. Ingat ideal ya. Ini gambaran atau rangkaian listrik yang ideal. Maka titik A sama titik E ini ya potensialnya ya sama ya. Jadi VE saya bisa tulis begini. VE ya, kemudian dikurang dengan VD itu sama dengan 10. Ingat kasus yang tadi ya. Kasus di mana yang kita sudah gunakan analisa ini. Jadi kalau ada baterai di sini ya, VQ dikurang VP adalah besarnya ini. Ini VE dikurang VD adalah 10. Nah, VE ini sama dengan si A. Karena nggak ada hambatan, berarti titik A sama titik E ini ya tidak kehilangan energi ketika arus yang ngalir ke sini, berarti ini masih sama. Maka VE ini saya bisa tulis VA. Lalu, si D ini sama si C ini sama. Karena di sini nggak ada hambatan. Berarti tegangan di sini sama tegangan di sini sama. Yaitu VD sama dengan VC. Dengan demikian, saya bisa tuliskan seperti yang ini. VA kurang VC sama dengan 10. Tapi, ya, saya juga bisa lihat bahwa di bagian di sini, ada kasus yang seperti yang sudah kita bahas ini kan. Ada arus mengalir dari A ke B ya. Maka saya bisa tuliskan VA dikurang VB itu sama dengan 4 ya. Jadi VA ya di mana tegangan A lebih tinggi daripada tegangan di B, makanya arus mengalir ke kiri karena arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah yaitu I dikali R ya. Jadi beda potensial A kurang B ini adalah I kali R. Nah, di sini I-nya kita nggak tahu ya, tapi kita sudah dikasih tahu ini 4 volt. Jadi tulis saja langsung ini 4 volt. Nah, perhatikan ini. Ini bisa kita selisihkan. Kita coba kurangkan ya.
Nah, ketika saya kurangkan ya antara persamaan atas ini dengan persamaan bawah ya, ada yang hilang di situ. VA dikurang VA ini habis ya. Lalu min VC tetap ya. Nah, minus, ini kan ada minus ya, minus min VB, minus minus jadi plus. Maka ini menjadi min VC tetap minus minus jadi plus VB sama dengan sebelah kanannya 10 dikurang 4, 6. Saya rapikan, saya tukar ya antara minus VC dan plus VB menjadi VB dikurang VC. Itu sama saja, hanya tukar tempatnya. Saya dapatkan ini hasil 6. Nah, perhatikan ini VB kurang VC ini apa ya? VB dikurang VC adalah potensial B dikurang dengan potensial C. Jadi beda tegangan antara dua ini, ya kan? Di mana potensial B lebih tinggi daripada si C, makanya di sini positif. Kalau potensial B lebih kecil ya, lalu kita selisihkan dua bilangan yang kalau diselisihkan, kalau ini lebih kecil daripada yang sebelah kanannya, pasti negatif. Karena ini positif, berarti ini potensial lebih tinggi daripada si C ya. Dengan demikian betul ya, ini kan arus ngalir ke sini, kita dapatkan ini adalah 6 volt ya. Jadi VBC ya 6 volt. Nah, perhatikan ada yang menarik di situ. Ketika kita menuliskan sumber ini ya sudah diketahui V total yang adalah 10, ternyata itu sama dengan V yang terbagi di AB ini, yaitu V1 sebut saja atau VAB, ditambah dengan beda potensial yang ada di BC. Nah, ini adalah rangkaian seri, di mana arus ketika ngalir tidak ada pecah cabang, tapi lurus terus, arusnya sama, kembali lagi arusnya sama. Maka hambatan ini dengan hambatan ini, dua hambatan ini rangkaiannya seri. Ketika ada dua rangkaian atau lebih ya, dirangkai secara seri, maka tegangan ini akan dibagi-bagikan, didistribusikan ya. Jadi ini didistribusi, ini 4, berarti sisanya ini adalah 6. Maka berlaku beda potensial di suatu hambatan ditambah dengan beda potensial di hambatan yang lain yang dihubungkan secara seri ya, maka akan sama dengan total beda potensial sumber tegangan. Ini penting sekali ya. Ini sifat rangkaian seri yang akan kita lihat sebentar lagi. Oke. Saya kira untuk pembahasan ini saya stop dulu sampai di sini. Di dalam video yang ketiga ya, ingat ya, hukum Kirchhoff yang pertama, hukum Kirchhoff yang kedua, lalu kita akan coba melihat terlebih dahulu rangkaian seri dan paralel. Oke. Selamat belajar dan salam semangat.